Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Engkau yang telah mencipta dan memelihara kami umat kepunyaan-Mu. Engkau juga yang telah menyatakan kasih-Mu lewat pengorbanan Kristus Tuhan kami, yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kesempatan yang indah Engkau berikan di saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kami mohon Tuhan Engkau menuntun kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba yang terutus berserah, biarlah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi semua yang merenungkan firman Tuhan di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan, Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Dalam perikop, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yang adalah salah satu di antara kitab nabi-nabi besar. Kitab Yehezkiel merupakan kitab yang berisi tulisan dari Yehezkiel sendiri atas penglihatan yang ia terima dari Tuhan. Yehezkiel adalah seorang putra dari Imam Buzi. Sebagai keturunan imam, maka Yehezkiel juga pastinya adalah seorang imam, bahkan dari keluarga imam terpandang. Karena pada tahun 597 sebelum Masehi, ia diangkut dalam pembuangan kedua bersama rombongan Raja Yoyakin dan keluarga raja. 5 tahun sesudah berada di pembuangan, tepatnya di tahun 592 sebelum Masehi, Yehezkiel menerima panggilan pelayanan sebagai seorang nabi. Yehezkiel hidup sesaman dengan Nabi Yeremia, tetapi Yeremia secara khusus melayani orang-orang di Yehuda, sedangkan Yehezkiel khusus melayani orang-orang dalam pembuangan di Babel. Arti nama Yehezkiel dalam bahasa Ibrani berarti Allah menguatkan. Adapun seperti Yeremia, Yehezkiel bernubuat dengan menarik perhatian orang, baik dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan-tindakan profetis yang bisa dibilang aneh karena tidak biasa, seperti ia memakan gulungan kitab, berbaring ke sisi kiri selama 390 hari dan 40 hari ke sisi kanan sebagai bentuk nubuat hukuman untuk Israel dan Yehuda. Namun setelah Yerusalem dihancurkan dan perkataannya terpenuhi, ia berbalik menubuatkan penguatan untuk umat
akan sebuah pengharapan pemulihan di masa depan. Adapun secara garis besar, kitab ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, pasal 1-3 berisi panggilan Tuhan kepada Yehezkiel. Kedua, pasal 4-24 berisi hukuman Tuhan atas Yerusalem. Ketiga, pasal 25-32 berisi hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa. Dan keempat, pasal 33-48 berisi pemulihan Tuhan atas umatnya. Saudara, bacaan kita masuk di bagian pertama tentang panggilan Tuhan atas Yehezkiel. Dalam rangkaian pemanggilannya, kita mendapati Tuhan berfirman dan menyuruhnya untuk memakan gulungan kitab sebagai otoritas dari Tuhan untuk menyampaikan firman dari Tuhan untuk umat Israel. Di sini Tuhan menguatkan Yehezkiel karena umat Israel yang akan ia hadapi adalah umat yang berkepala batu dan bertegar hati. Maka Yehezkiel pun pergi kepada orang-orang Israel yang adalah orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan ia pun duduk selama 7 hari kembali menanti firman Tuhan untuk disampaikan bagi umat Israel. Ayat 16 bacaan kita menunjukkan sudah 7 hari Yehezkiel duduk di sana. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya. Dalam firman Tuhan ada ketetapan yang harus dilakukan oleh Yehezkiel, yakni ayat 17. Menunjukkan Yehezkiel ditetapkan menjadi penjaga kaum Israel yang harus berbicara kepada bangsa Israel atas nama Tuhan. Saudara, mengenai penjaga tidak asing lagi bagi dunia timur dekat kuno. Peran penjaga adalah untuk berdiri di tempat tinggi di tembok kota dan mengawasi pergerakan musuh atau jika ada tanda bahaya dari kejauhan. Kemudian sangat penting bagi penjaga untuk memberi pesan peringatan jika dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Akan sangat fatal bagi keselamatan satu kota jika ada pergerakan musuh yang terpantau oleh penjaga tetapi ia tidak melaporkannya. Karena jika terjadi serangan musuh, maka ia akan membinasakan seisi kotanya termasuk dirinya sendiri. Ayat 18 dan 19 merupakan tugas Yehezkiel sebagai penjaga kaum Israel yang harus memberi peringatan kepada orang jahat. Bagian ini menunjukkan bahwa sebagai nabi, Yehezkiel bertugas untuk memperingatkan orang jahat sebagai bentuk pertanggungan jawab kepada Tuhan. Karena jika sebagai nabi tidak memperingatkan orang jahat saat orang jahat itu binasa, maka sang nabi akan dituntut Tuhan atas nyawa orang jahat itu. Tetapi jika sebagai nabi telah memperingatkan orang jahat itu, lalu orang jahat itu tidak mau mendengarkan perkataan nabi, orang itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi nabi tidak akan dituntut Tuhan karena telah melakukan tanggung jawabnya atas orang jahat itu. Di sini bukan soal hasil yang diminta Tuhan dari sang nabi, tetapi ketaatan untuk menyampaikan peringatan dari Tuhan kepada orang jahat itu. Karena pada akhirnya orang jahat pasti akan mati dalam kesalahannya. Selanjutnya ayat 20 dan 21 merupakan tugas Yehezkiel sebagai penjaga yang harus memberikan peringatan juga kepada orang benar yang berbalik dari kebenarannya. Tetapi oleh karena Yehezkiel sebagai nabi tidak memperingatkan orang ini, maka Tuhan akan meletakkan batu sandungan di hadapan orang ini sehingga orang ini akan mati. Bahkan Tuhan tidak akan mengingat lagi kebenaran yang pernah ia lakukan. Namun sebagai nabi yang tidak memperingatkan orang ini, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban Yehezkiel atas nyawa orang ini. Sebaliknya, jika Yehezkiel memperingatkan orang ini supaya jangan berbuat dosa, lalu ia mendengar dan tidak berbuat dosa, maka ia akan tetap hidup sebab ia mau mendengar peringatan nabi. Dan pada saat yang sama, sang nabi pun menyelamatkan nyawanya sendiri. Di sini jelas bahwa sekalipun orang benar, tetapi jika berbalik pada kejahatan, maka kebenarannya yang pernah dilakukannya pun tidak bisa menolongnya. Karena yang Tuhan tuntut adalah ketaatan dan kesetiaan untuk tetap melakukan kebenaran. Saudaraku, dari bacaan ini ada pesan firman yang ditujukan pertama kepada para pelayan Tuhan,
dan yang kedua ditujukan kepada anggota jemaat. Untuk pelayan, jadilah penjaga yang berani menyampaikan pesan Tuhan. Saudaraku, sebagaimana pemahaman tentang penjaga yang bertugas menyampaikan pesan untuk menjaga keselamatan satu kota dalam tradisi Timur Dekat kuno, demikianlah tugas para pelayan Tuhan adalah penjaga persekutuan jemaat. Pelayan Tuhan berperan penting dalam menyampaikan suara Tuhan dalam bentuk pesan, nasihat, peringatan, teguran, bahkan hukuman dari Tuhan. Pelayan Tuhan akan dituntun Roh Kudus untuk mampu membaca situasi, kondisi, dan melihat tanda-tanda bahaya yang terjadi di luar, bahkan di dalam jemaat, yang akan membahayakan persekutuan. Suara kenabian pelayan tentu ada dalam setiap pemberitaan Injil Yesus Kristus, baik yang dilakukan terhadap perorangan atau penggembalaan pribadi, tetapi juga bagi seluruh jemaat melalui mimbar-mimbar pelayanan, mulai di gereja, aras jemaat, sampai di kolom-kolom. Adapun pegangan pelayan Tuhan untuk mengarahkan hidup jemaat tidak lain adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Tetapi juga di dalam gereja ada tata gereja yang juga disusun atas dasar firman dalam Alkitab. Karena itu, pelayan Tuhan juga harus pertama-tama setia memperlengkapi diri secara rohani, tekun berdoa, dan belajar firman Tuhan, agar pelayan Tuhan tahu manakah kehendak Tuhan yang sesuai firman-Nya, untuk kemudian memperlengkapi jemaat dan mengarahkan cara hidup jemaat sesuai kehendak Tuhan. Benarlah kata firman dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebagai pelayan yang telah dipilih Tuhan, di momen-momen menjelang pemilihan pelayan khusus ini, jika saudara terpilih menjadi pelayan, ataupun saudara yang sementara melayani Tuhan, jangan takut untuk menyampaikan suara kenabian, karena sebagai utusan Tuhan, para pelayan pasti telah diberikan otoritas ilahi berbicara atas nama Tuhan, yang akan membuat setiap perkataan yang disampaikan pasti punya kuasa dari Tuhan. Sebaliknya, sebagai pelayan bisa membahayakan diri sendiri jika tidak mau melaksanakan panggilan Tuhan dalam hal menyampaikan suara kenabiannya, memperingatkan jemaat. Karena bacaan kita menunjukkan bahwa Tuhan akan menuntut nyawa pelayannya yang tidak bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan Tuhan, baik kepada orang yang memang hidup dalam kejahatan, ataupun kepada orang yang tadinya hidup benar, tetapi kemudian berbalik dari kebenarannya. Karena di sini yang dituntut Tuhan bukanlah hasil apakah orang jahat itu bertobat atau orang benar itu sadar, tetapi yang Tuhan minta adalah ketaatan, ketekunan, dan keberanian pelayannya dalam menyampaikan suara kenabiannya. Karena soal hasil adalah menjadi kewenangan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, mari sebagai pelayan Tuhan, utusan Tuhan, teguhkan hati untuk menyuarakan suara kenabian kita. Kendati pun kita mungkin berhadapan dengan situasi sulit, berhadapan dengan orang-orang jahat, orang bebal, atau orang yang punya pengaruh besar. Mari jangan takut jika ada penyimpangan, ada dosa yang dilakukan mereka. Sampaikan nasihat, sampaikan peringatan, sampaikan teguran. Tetapi jika memang ada kekerasan hati di sana, bergumulah dan sampaikan hukuman Tuhan. Sekalipun pasti ada konsekuensi yang berat bagi kita, tetapi jangan takut, karena kita dilindungi Tuhan saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ingat, para nabi, para rasul, para pengikut Yesus dalam gereja mula-mula pun tidak luput dari konsekuensi berat, bahkan harus meregang nyawa saat mereka menyuarakan suara Tuhan terhadap para raja, para kaisar, para penguasa, bahkan kepada pemerintah yang sedang berkuasa sekalipun. Percayalah saudara, mereka tidak mati sia-sia, karena jiwa mereka sudah diasuransikan oleh Tuhan, yakni menerima kemuliaan sorgawi dalam hidup kekal.
Demikian bagi kita yang mau setia dalam melaksanakan tugas kepelayanan. Apapun yang akan terjadi pada kita, Tuhan menjamin keselamatan jiwa kita, saudara. Karena itu, jangan bungkam saat melihat penyimpangan, dosa, siapapun dia, jika ia adalah domba, ataupun mungkin hanya serigala berbulu domba. Sebagai gembala, tegurlah, peringatkan, dan biar Tuhan yang akhirnya menyelesaikannya untuk kita. Tugas kita adalah berusaha, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, milikilah prinsip sebagaimana pengakuan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jikalau aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kemudian pesan untuk jemaat, dengarkan suara kenabian dari utusan Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, dalam hal ini, jika kita adalah anggota jemaat, siapapun kita, apapun jabatan kita, kita tetaplah adalah anggota jemaat yang adalah domba milik Tuhan. Di dalam gereja, Tuhan menetapkan para pelayan sebagai gembala yang dipercayakan untuk menilik jemaat, menggembalakan kawanan domba milik Tuhan agar tidak tersesat dan selamat. Karena itu, mari sebagai jemaat Tuhan, dengarkan suara kenabian para utusan Tuhan dalam persekutuan kita. Mereka yang kita sebut pelayan khusus, syamas atau diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Terimalah mereka sebagai penjaga persekutuan yang ditetapkan Tuhan untuk mengarahkan jemaat dalam cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mengeraskan hati saat kita diperingatkan, ditegur pelayan Tuhan. Karena yang mereka sampaikan bukanlah dari diri mereka sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutus mereka. Mereka menjadi penyambung lidah Allah. Mereka berbicara atas nama Tuhan. Jangan menganggap enteng pelayan Tuhan, apalagi karena merasa sudah memberi banyak kepada pelayan Tuhan sebagaimana para pendeta yang memang hidup dari pemberitaan firman. Karena bagi pendeta, melayani Tuhan dalam jemaat adalah pekerjaan satu-satunya. Nah, karena merasa, sudah banyak memberi kepada pendeta, lalu mulai mengatur pendeta, menguasai pendeta. Kalau pendeta tidak ikut keinginannya, mulai marah dan menyusahkan pendeta. Karena mungkin punya power di jemaat, pejabat, tuan tanah, atau tua-tua jemaat. Saudaraku, hati-hati karena mereka adalah utusan Tuhan. Memang tidak perlu takut kepada personnya, karena sama-sama manusia. Tetapi takutlah akan Tuhan yang mengutus mereka, menempatkan mereka di situ. Karena ingat, mereka bertanggung jawab atas nyawa jemaat. Mereka pun akan dituntut Tuhan jika tidak setia dalam tugas pelayanannya. Meski harus diakui bahwa ada juga pelayan, pendeta yang bisa dikatakan sebagai gembala yang jahat. Seperti yang dikritik Yehezkiel di pasal 34. Di mana gembala yang jahat menjadikan kawanan domba milik Tuhan sebagai objek eksploitasi. Keluhan dan penderitaan domba tidak dihiraukan. Sedangkan gembala yang jahat ini menikmati hasil dari domba-domba itu, bersenang-senang di atas penderitaan domba-dombanya. Sebagai gembala, ia tidak becus menjaga kawanan dombanya. Saudara, tidak bisa disangkali, dalam persekutuan gereja Tuhan, bisa jadi ada gembala atau pelayan yang demikian. Tetapi mari, jangan kita menghakimi menurut cara kita sendiri. Sekali lagi, takutlah kepada Tuhan yang mengutusnya. Yang harus jemaat lakukan adalah terus gumuli dan serahkan kepada Tuhan. Percaya, Tuhan punya cara untuk mendisiplinkan pekerjanya yang tidak setia. Karena itu sekali lagi, terimalah pelayan Tuhan dengan sukacita. Dengarkan dan taati Tuhan melalui pelayanan yang mereka lakukan. Mari saudara, bersyukurlah, bahkan bertobatlah bila kita diperingatkan, dinasehati, diajar, bahkan jika harus ditegur saat kita memang kedapatan melakukan pelanggaran, baik dalam kehidupan pribadi, tetapi juga sebagai satu persekutuan. Namun,
jika ada orang yang mengeraskan hati dalam kejahatannya dan tidak mendengarkan peringatan yang diberikan para pelayan Tuhan, bacaan ini memberikan kepastian bahwa orang yang demikian tidak akan luput dari hukuman Tuhan yang sudah ditetapkan baginya. Bahkan orang benar sekalipun jika berbalik dari kebenarannya juga tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Tuhan tidak akan memperhitungkan kebenaran yang sudah pernah ia lakukan. Karena kita tahu bahwa orang percaya tidak dibenarkan oleh perbuatan, tetapi oleh iman yang berbuah kebenaran. Orang beriman pastilah melakukan kebenaran, karena Roh Kudus selalu menuntunnya di jalan kebenaran. Akhirnya saudara, jika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan baginya, mari jadilah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Beritakan firman dengan berani. Jangan biarkan jemaat yang melakukan kejahatan ataupun menyimpang dari kebenaran. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah penjaga yang baik. Nasihati mereka, tegur mereka, peringatkan dan bimbinglah supaya kembali ke jalan yang benar. Bagi kita, Tuhan telah memberi teladan bagaimana Ia tidak membiarkan orang berdosa dalam dosa-dosanya. Ia datang mencari yang terhilang. Ia bahkan rela menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus hanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ia tidak menonton kejahatan manusia dari sorga saja dan biarkan mereka binasa. Tetapi sekali lagi Tuhan menghampiri manusia untuk menyelamatkan dan membawa manusia yang beriman kepadanya beroleh kehidupan sorgawi. Karena itu, mari teladani Yesus Tuhan kita. Jangan biarkan jemaat hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, menyimpang dari kebenaran. Tetapi berjuanglah untuk menyadarkan jemaat, peringatkan jemaat agar baik kita sebagai pelayan, tetapi juga sebagai jemaat tidak binasa, melainkan sama-sama beroleh hidup kekal. Saudaraku, sebagaimana firman Tuhan bagi murid-muridnya, demikian orang percaya sebagai orang-orang pilihan Tuhan, terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Benarlah kata firman dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Roh Kudus menolong kita saudara untuk melakukan firman dalam ketaatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.